Halo semua, apa kabar? Ini adalah Mucis Flames, YouTube channel saya yang isinya mengenai kartu tarot atau ramalan melalui kartu tarot ya. Jadi kalau kalian gak suka dengan ramalan, gak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian happy. Kita mulai aja ya, ini adalah pick a card atau pilih kartu yang sesuai dengan kalian. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan dia. Ini khusus untuk yang lagi berpisah atau separate ya. Karena pick a card ini timeless, artinya kapanpun kalian lihat bisa berlaku buat kalian, kapanpun kalian buka YouTube channel saya, maka itu berlaku buat kalian. Dan ini adalah general reading, jadi nggak mungkin resonate semua dengan kondisi kalian. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Kita mulai aja ya. Oke, sebentar. Saya tuntun dulu cara kalian pilih kartu. Pertama mungkin kalian bisa pejamkan mata, tarik nafas, lalu keluarkan, pikirkan mengenai orang itu. Lalu kalian bisa pikirkan apa yang dia ingin katakan sama kalian, terutama buat seseorang yang sudah berpisah dengan kalian. Lalu kalian bisa pilih antara 3 deck ini. Yang satu adalah Modern Witch ya, ini by Lisa. Lalu kartu yang kedua atau deck yang kedua adalah Wheel of the Year Tarot by Maria. Oke, yang ketiga adalah Everyday Witch by Deborah. Oke, pilih ya 1, 2, 3. Kalian bisa tutup mata lagi, pause videonya, fokus apa yang kalian ingin tanyakan mengenai dia, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu. Oke, kalian sudah pilih, kita mulai aja ya. Ini adalah deck yang pertama atau kartu yang pertama. Oke, bagaimana perasaan dia? Kartu yang pertama ya, kita mulai ya. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaan dia? Oke. Energinya memang karena dari awal saya udah bilang ini untuk yang separate atau yang berpisah. Jadi memang terbukanya adalah kalian berpisah ya. Di sini ada the Chariot, lalu Knight of Wands, lalu ada Two of Wands, lalu ada Six of Swords, lalu ada Knight of Pentacles, lalu ada Eight of Pentacles. Oke, saya mulai. Buat kalian yang saat ini masih menantikan dia ya, wajar karena ini sepertinya hubungan yang berjalan sudah cukup lumayan lama, lebih dari sebulan mungkin ya, lebih dari 2 bulan, lebih dari berbulan-bulan. Dan entah kenapa dia meninggalkan kalian. The Chariot adalah perjalanan, dia mungkin pindah keluar kota, pindah ke luar negeri, pindah yang jauh sekali. Dan di sini kelihatannya ada Two of Wands, jadi kelihatannya kalian masih menantikan dia untuk kembali. Energinya sepertinya jauh sekali dan kalian kangen sama dia, tapi entah kenapa beberapa dari kalian juga sepertinya diblok ya. Six of Swords, dia meninggalkan kalian dengan perasaan terluka. Jadi kalau di antara kalian melihat dia itu pergi dengan semena-mena atau seolah-olah kayak nggak punya perasaan, tapi dalam hati dia masih menyimpan rasa itu, masih kepikiran tentang kalian. Lalu di sini ada Knight of Pentacles. Kadang-kadang dia juga suka bermimpi atau vice versa yang tadi saya bilang, bermimpi untuk datang
atau bisa bermimpi untuk kembali lagi sama kalian. Tapi di sini ada Eight of Pentacles. Kelihatannya alasan utama dia meninggalkan kamu adalah merasa dia kurang cukup baik untuk kamu dan merasa seperti keuangan kalian juga ada masalah, komunikasi jadi nggak beres, dan dia ngerasa bahwa kalau bertahan dengan kamu itu akan membuat kamu tuh terluka, ya. Bagaimana perasaan dia saat ini? Bagaimana perasaan dia saat ini? Oke, buat kamu yang ada di sana, sepertinya kalian susah tidur atau mungkin banyak kepikiran tentang dia. Seven of Swords, everything is fine, ya. Ten of Swords. Beberapa dari kalian, ya, kalau kalian masih berharap dia kembali atau masih berharap dia punya perasaan, iya, seperti tadi awal saya bilang, iya, dia masih punya perasaan untuk kalian, masih kangen sama kalian, kadang-kadang juga bermimpi soal kalian. Tapi di sini tingkat stresnya sangat tinggi, jadi artinya kalau kalian masih bertahan untuk menunggu dia, itu ada banyak banget energi yang negatif yang kalian harus terima. Salah satunya adalah ketidaktenangan, kalian resah. Kalian mungkin beberapa dari kalian juga kayaknya stalking, ya, lihat IG dia atau Facebook atau apapun lah, ya, punya dia, dan kalian tuh rasanya udah mati rasa sama dunia, pingin mengakhiri semuanya tapi nggak bisa gitu loh, ya. Sabar ya, kalau kalian memang menghadapi situasi seperti itu, kalian jangan sendirian, cari orang lain untuk cerita, karena biasanya cerita itu bisa membantu. Five of Cups. Kamu ngerasa bahwa kamu sudah memberikan apapun buat dia, tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya semua kurang gitu loh, ya. Atau bisa berarti vice versa, bisa dia merasa seperti itu dan seolah-olah dunia itu ada gonjang-ganjing gitu karena kalian berpisah, dan rasanya berat buat dia dan berat buat kamu. Kalau kamu ngelihat dia baik-baik aja, sebenarnya enggak. Dia di sana banyak pikiran juga karena merasa nggak mampu melakukan apa yang terbaik buat kalian gitu loh, ya. Ace of Cups. Oke. Bisa dibilang kalian juga masih saling mencintai banget, dan ini kejadiannya baru. Kalau misalnya kalian masih menunggu, pikirkan yang terbaik dulu untuk mental kalian. Apakah kalian sanggup untuk bertahan atau enggak? Karena ketika kalian nggak sanggup bertahan dan memaksakan, ujung-ujungnya malah nanti jadi buruk. Tapi di sini ada Ace of Cups, artinya kalian masih saling sayang, walaupun kalian ada rasa benci atau ada rasa tidak puas karena mungkin perpisahan ini, ya. Dan dia di sana pun masih banget inget sama kalian dan cinta, karena di sini keluar Ace of Cups, ya. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan, ya? Kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Deck 1, apa yang sebaiknya dilakukan? Hello from Heaven. Jadi di sini mau bilang kalau kalian selama ini cemas dengan apa yang terjadi keesokan hari, atau kalian nggak tahu jelas gimana kondisi kalian selanjutnya gitu. Beberapa dari kalian juga ini ditinggalkan, bukan keluar kota atau keluar negeri, benar-benar ditinggalin untuk selamanya, ya. Jadi kalau kalian masih belum rela untuk melepaskan, mungkin ini spesifik mungkin untuk satu orang aja, tapi di sini ada energi kepergian yang cukup jauh, ya. Kalian harus melepaskan energi itu. Dia sudah bahagia di sana dan kalian harus melepaskan kecemasan itu. Kalau kalian cemas, kalau kalian kepikiran, otomatis dia juga kepikiran. Kasian. Oke.
Lalu di sini ada satu lagi, spiritual understanding ya. Kalau kalian selama ini ngelihat simbol-simbol, angka-angka, atau mungkin kalian dikasih mimpi, coba lebih pikirkan apa itu artinya. Kalau kalian belum bisa memikirkan sampai di sana, kalau kalian spiritualnya belum sampai ngeh itu apa artinya, kalian boleh searching ya di internet, kan banyak ya. Kalau kalian ngelihat mimpi apa, mungkin itu ada tandanya. Atau kalian ngelihat nomor-nomor, itu ada artinya. Intinya adalah menyerahkan diri kalian ke universe. Kalau kalian merasa terbeban dengan perpisahan kalian, tapi kaliannya juga masih ngoyo, masih nggak mau ngelepasin, masih penuh dengan, mungkin sebagian dari kalian ngerasa nggak adil gitu loh. Itu nggak baik juga buat kalian. Oke, deck 1 itu reading untuk kalian. Semoga resonate untuk kamu. Semoga kamu bisa menjalani semua ini dengan baik ya. Jangan lupa untuk subscribe, like juga video saya, komen kalau memang kondisinya sesuai dengan kamu, dan kalau tidak resonate maaf karena ini adalah channel reading ya. Kalian baik-baik di sana, semoga kalian bahagia selalu. Halo, ini adalah deck yang kedua ya. Kalau kalian pilih ini adalah pembacaan kartu tarot buat kalian. Deck yang kedua, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Perasaan dia seperti apa? Ini khusus yang separate ya, atau sudah berpisah. Perasaan dia seperti apa? Oke. Seven of Wands. Lalu ada Three of Wands. Sebagian dari kamu mungkin Aquarius atau dia Aquarius ya. Four of Cups. Lalu di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords. Ada Eight of Pentacles. Sebagian juga Taurus, Sagittarius. Oke. Ada King of Wands. Oke, sebagian dari kalian ini seperti orang yang ada di medan perang. Medan perang artinya mungkin banyak banget konflik yang terjadi sebelum kalian berpisah. Pertengkaran, lalu mungkin juga ada konflik keluarga ya. Di sini kelihatan figur keluarga dia itu sangat berperan penting, atau vice versa, keluarga kamu yang sangat penting. Sebenarnya kalian masih sayang, tapi entah kenapa untuk komunikasi itu agak susah, dan selalu ada cekcok mulut yang membuat kalian itu lelah. Masing-masing dari kalian itu udah lelah sebenarnya, tapi karena ingin bertahan, artinya mungkin lelah itu tuh dilupakan atau nggak mau diingat gitu loh. Jadi kondisinya ketika lelah nggak diselesaikan, tapi ya udah lanjut aja gitu. Jadi otomatis masalah yang sebelumnya terjadi itu kejadian lagi tanpa pembahasan yang cukup oke ya. Kalau di sini ada Ace of Swords, lalu ada Eight of Pentacles. Kelihatannya juga dia di sini berusaha untuk menjelaskan dengan baik, tapi entah kenapa salah satu dari kalian atau mungkin kedua orang yang menjalani hubungan ini seolah-olah seperti senang banget perang mulut atau debat ya. Jadi salah satu dari kalian mungkin terlalu pintar daripada satu yang lain itu. Jadi kondisinya di sini ada satu orang yang sangat dominan, bisa berarti energinya dia sangat dominan dan seolah-olah merasa paling tahu semuanya. Dan di sini juga ada kekecewaan, ada Four of Cups. Jadi seolah-olah sebenarnya pengen kondisi hubungan kalian baik-baik, tapi entah kenapa ketika mau komunikasi yang ada perang gitu loh ya. Dan ini udah kayak titik gongnya banget, titik finalnya banget. Kalian udah capek banget dan pingin udah deh gitu, selesai gitu. Kalian berurusan dengan orang yang cukup keras dan cukup pintar, jadi agak susah menanganinya. Ketika kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu, dia muncul dengan logikanya gitu loh, logikanya, dan
sifat otoriter dan dominannya sangat tinggi. Mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan orang yang memiliki kekuasaan di kantornya, atau dia seorang yang banyak diandalkan dalam situasi apapun. Jadi bisa juga anak pertama ya. Jadi otomatis ketika dia menghadapi suatu hubungan, itu juga akan mempengaruhi hal-hal yang tadi saya bilang gitu. Oke. Apa yang terjadi dengan hubungan kalian dan bagaimana perasaannya ya? Bagaimana perasaan dia? Perasaan dia seperti apa setelah berpisah? Bagaimana perasaan dia seperti apa? Di sini ada Six of Swords ya. Jelas banget dia pergi meninggalkan kamu, tapi benar-benar pergi, bukan berarti keluar kota atau apa, enggak, tapi pergi. Lalu di sini ada The Hierophant ya. Lalu di sini ada Prince of Wands. Kalau di sini kelihatannya dia orang yang cukup rohanian atau spiritualnya sangat tinggi, intuisinya sangat tinggi. Jadi seolah-olah kadangkala dia ngelihat bahwa semua hal yang terjadi itu memang harus terjadi karena kehendak universe gitu loh. Ini bisa juga kalian berurusan dengan Capricorn atau Libra ya. Lalu di sini ada the justice, lalu di sini ada two of wands. Maaf, sebagian dari kalian berurusan dengan orang yang sudah mempunyai istri atau suami, atau dia meninggalkan kamu karena dia menikah dengan orang lain ya. Intinya berurusan dengan orang lain atau memiliki hubungan dengan orang lain. Dia sangat memperdulikan keluarganya, kadangkala membuat kalian cukup lelah untuk terus dibanding-bandingkan, atau mungkin itu hanya perasaan kamu. Kalau dia di sini kelihatannya dia seperti menyepi, atau dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi dia nggak mau lagi connect dengan kamu karena dia sibuk memikirkan masa depan dia, dan dia orangnya sangat rasional. Kadangkala memikirkan kamu tuh dia tepis kuat-kuat, dia nggak mau memikirkan itu karena buat dia hal yang lebih baik adalah move on, atau dia nggak mau terperangkap dalam masa lalu. Di sini ada Two of Pentacles ya. Bisa juga kalian berurusan dengan Gemini. Kalau kalian ngerasa bahwa selama ini hubungan kalian itu memang nggak sehat, toksik, atau membuat kalian menderita ya, seperti racun yang tadi saya bilang toksik, kalian harus move on, karena orang ini pun sepertinya dia sudah berusaha untuk lepas dari energi kalian dan berusaha untuk tidak mau mengingat-ingat kalian. Jadi sepertinya kalau kalian menghabiskan energi untuk mengingat dia, itu rugi banget ya. Jadi energi kamu akan terkikis habis memikirkan orang yang memang sudah bukan buat kamu ya. Apa yang harus dilakukan? Sarannya apa yang harus dilakukan? Di sini ada take back your power ya. Tadi sebelumnya saya udah bilang, ini antara memiliki kemampuan intuisi yang sangat oke, atau bisa juga kamu memiliki intuisi yang sangat tinggi dan spiritual kamu juga baik. Jadi kamu percaya hal-hal yang ditakdirkan oleh universe itu memang harus terjadi. Cuma saat ini kondisi kamu nggak bisa mikir lurus, atau logika kamu lagi hilang. Jadi di sini sarannya adalah ketika kamu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan atau universe, kamu gunakan itu untuk memanifestasikan blessing di hidup kamu, memanifestasikan berkat, memanifestasikan hal-hal yang baik untuk hidup kamu. Jadi kamu jangan terlalu fokus dengan dia ya. Lalu di sini ada brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided ya. Jadi artinya please take action to bring your idea to fruition. Jadi kalau kalian punya ide-ide, misalnya bisnis atau usaha, atau kalian punya ide, sebagian dari kalian juga saya dengar mungkin punya kemampuan untuk
membuat karya seni ya, membuat pernak-pernik, atau kalian punya ide-ide baru dalam hidup kalian untuk mencari uang lebih oke. Beberapa juga suka dengan lilin-lilin ya, mau nulis buku atau membuat hal yang berkaitan dengan seni. Lakukan itu ya, untuk melepas energi yang sudah lewat. Kalian harus lebih fokus sama diri kalian sendiri. Oke, deck tuh. Ini pembacaan buat kamu, semoga resonate untuk kamu. Kalau enggak, ini adalah general reading. Sekali lagi saya ingetin ya, kalian ambil yang positifnya aja. Jangan lupa untuk subscribe, komen, likes, cerita kamu seperti apa. Ada kondisi seperti apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Lalu kalau kalian mau personal reading, bisa kontak nomor WA di deskripsi ya. Mungkin bisa cukup membantu untuk kamu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Halo kamu di sana yang sudah pilih deck 3 ya, Everyday Witch. Kita mulai aja. Ini adalah reading buat kamu, general reading untuk kamu. Bagaimana perasaan dia, khusus untuk yang separate ya. Perasaan dia seperti apa? Perasaan dia seperti apa? Dan gimana pisahnya? Oke, ini adalah Queen of Swords, lalu Ace of Cups, lalu ada Three of Pentacles. Wow, menarik banget. Four of Swords, perasaannya seperti apa dan perpisahannya terjadi karena apa? Oke, ini adalah tebaran pertama untuk kamu. Sebagian dari kamu ini menghadapi orang yang agak lumayan genit ya, atau mungkin dia memiliki banyak hubungan dengan orang dan kalian lelah menghadapi dia, atau ada hubungan segitiga di antara kalian menyebabkan kalian berpisah. Tapi sebenarnya di sini kelihatannya dia itu sebenarnya cinta sama kamu ya, dia cinta sama kamu dan nggak mau lepas dari kamu. Tapi ini lebih ke arah kamunya udah capek dan kamu ingin rest ya. Ada Four of Swords, jadi kayak seolah-olah udah deh gue capek, mau melangkah lebih baik untuk kebaikan diri sendiri. Lalu di sini Temperance, sebagian dari kamu berhubungan dengan orang yang berada di energi Earth ya. Dari kamu juga ngerasa bahwa ini hubungan udah nggak beres, dan sebenarnya kalau misalnya dilihat ini hubungannya bukan hubungan yang sangat-sangat serius. Artinya mungkin salah satu dari kalian itu menganggap lebih condong ke dia, itu menganggap hubungan ini adalah hubungan yang santai, dimana kalian sebenarnya bisa mulai dengan kondisi yang mungkin hangout ya, bareng-bareng jalan-jalan mungkin, atau cuma sekedar ngobrol-ngobrol, terus udah gitu ngafe bareng gitu ya. Bukan hal yang sangat serius dan nggak ada pembicaraan yang luar biasa serius banget gitu. Jadi kalau kalian di sini ngelihat diri kalian lebih berharga dari dia, lalu kalian lebih mencintai diri kalian, itu wajar. Karena ini hubungan juga bukan hubungan yang dibilang toksik, enggak. Dibilang intinya sesuatu yang ringan gitu loh. Saya lihat hubungan ini adalah hubungan yang ringan, dimana kalian masih saling mencintai diri sendiri daripada pasangannya. Jadi kalaupun dia selingkuh ataupun dia punya hubungan dengan orang lain, kalian bisa menganggap enteng, ya udahlah gitu ya. Atau mungkin kalian emang orang yang sangat cuek banget, bisa berarti begitu. Beberapa di antara kalian itu
lagi hobi untuk meditasi, atau kalian lebih suka ikut perkumpulan orang-orang yang membawa dampak positif buat kalian. Dan dia pun seperti itu tipenya. Jadi kalian ini sama-sama mungkin ada salah satu lebih dominan ya, sama-sama seperti masih menjajaki, dan kalaupun misalnya memang harus pisah ya udah gitu, nggak ada yang membebani banget, tapi masih kepikiran dia masih sayang nggak sih sama saya gitu, seolah-olah ya. Oke, kita mulai lagi. Bagaimana perasaan dia saat ini? Bagaimana perasaan dia saat ini? Oke, the judgment. The judgment. Ini adalah energi yang paling ringan di antara kedua deck yang sebelumnya saya baca. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sedih, mungkin itu untuk sesaat aja, karena di sini ada the judgment, ada the chariot, ada the sun. Beberapa dari kamu bahkan sebenarnya udah move on, atau dia yang sudah move on dan udah punya seseorang lagi ya, seseorang tapi untuk yang cukup senang-senang aja. Oke, ini adalah Three of Pentacles yang keluar lagi ya. Jadi kalian ini saya nggak tahu hubungannya seperti apa. Mungkin ada juga temen yang TTM-an ya. Ada Three of Cups. Jadi dibilang kalian pisah juga sebenarnya kalian masih bisa ketemu gitu loh. Di sini ada Knight of Wands. Perasaan dia ya santai gitu loh. Kapanpun dia mau ketemu ya dia akan datang gitu. Dan kamu pun sepertinya sudah terbiasa dengan sifat dia. Dia ini orang yang suka berkelana, atau bisa juga dia suka berlibur ya, atau suka traveling ke luar kota, atau suka dengan lingkungan baru. Sangat ceria orangnya, jadi sangat ceria ke arah nggak bisa kasih komitmen orangnya. Jadi ketika dia ketemu sama kamu ya dia pikirkan hal-hal yang menyenangkan dulu, tapi bukan berarti nggak bisa serius someday. Tapi kalau saat ini dia lebih energinya lebih cheerful, lebih santai, lebih tenang. Ini energinya banyak energi Libra, energi Gemini ya, Gemini. Lalu di sini juga kelihatannya Pisces ya. Kalau kalian ngerasa bahwa hubungan kalian ini sekedar main-main, atau mungkin dia melihat hubungan kalian itu sekedar main-main, ya artinya tidak ada yang serius. Kalian mungkin harus mencapai segala sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kalau misalnya hubungan, kalau sebelumnya main-main, mungkin nanti kalau kalian punya hubungan lagi, kalian bisa lebih serius atau belajar untuk komitmen ya. Atau dia yang seperti itu. Oke, nggak ada yang serius yang saya baca di deck 2 ini. Di deck terakhir kita, di deck 3. Jadi kalau mungkin memang nggak resonate dengan kalian semua, nggak apa-apa ya, ini general reading. Kalau yang tile 3 ini malah saya ngelihatnya kecenderungannya kalian itu masih bisa ketemu gitu loh, masih bisa ketemu, bisa hang out ya. Oke, leadership. Sebagian dari kamu saya ngelihat juga ini mungkin rekan kerja atau rekan satu kampus yang kalian udah lama nggak ketemu, tapi kadang-kadang juga ketemu untuk suatu keperluan ya, leadership. Kamu mungkin atasannya dia ya, jadi mau nggak mau kalau misalnya kamu juga mau berhubungan serius juga agak susah, bisa berarti begitu. Sarannya apa? Spread your wings ya. Di sini memang waktunya memang tidak tepat. Ada saatnya ketika kamu menjalani hubungan dan kamu ngerasa bahwa ini memang waktunya tepat dan klik begitu aja. Memang kadang-kadang ada yang ketemu cuma 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba nikah ya. Nah mungkin seperti itu. Ini adalah waktu yang memang bukan tepat untuk kalian berdua. Ada saatnya kalian mengembangkan sayap untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang lain dulu. Waktunya tidak tepat untuk saat ini, untuk sekarang. Oke.
file 3. Semoga resonate untuk kamu. Kalau kalian mau lebih resonate lagi, bisa cari saya di kontak admin Mucis Flames. Di deskripsi ada nomor WA. Kalian bisa bikin janji untuk pembacaan personal ya, personal reading. Lalu jangan lupa untuk komen, subscribe, like juga, sharing sama teman-temannya, mungkin videonya menarik buat mereka.